وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Pernah nggak teman-teman makan di satu restoran, enak sekali makanannya, mungkin harganya mahal, restoran mewah, lalu beli porsi yang sama kasih ke tukang parkir. Makanan yang kita suka apa? Kebanyakan kita bersedekah makanan daripada dibuang, kasih aja orang. Ini kata-kata daripada ini ngurangi pahalanya nih. Hah? Nanti malaikat juga tulis ini sedekah daripada. Daripada rusak, daripada tidak dimakan, daripada dibuang percuma, daripada robek, kan gitu. Bahasanya daripada semua. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dia pahala segitu. Tapi orang harus berpikir, memberikan makan, Allah katakan makanan yang disukainya. Buah yang masih segar, yang paling bagus, yang mahal sedekahin, gitu. Sedekah itu manfaatnya buat kita. Allah nggak butuh itu. Teman-teman, ubah persepsi sebagian kita. Mudah-mudahan di sini tidak semuanya, tapi pasti saya yakin ada sebagian orang yang menganggap Allah butuh dengan ibadahnya. Makanya dia kalau sholat, gerakan saja. Allah Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullah. Udah sholat Pak? Udah. Udah sholat Bu? Sudah. Seakan-akan Allah butuh dengan sholatnya. Dia nggak mau tahu khusyuk kah tadi? Nggak khusyuk kah? Dia cuma tahu dirinya pada saat Allahu Akbar. Nanti juga waladhdallin sadar sedikit. Ya. Salam baru sadar, oh iya sudah sholat. Karena dia pikir dia nggak perlu ibadah itu. Makanya dia tidak butuh khusyuk kan gitu. Allah tidak butuh teman-teman. Walaupun kita dari bayi sudah bisa sholat, sampai kita meninggal, tidak ada manfaatnya buat Allah. Allah nggak butuh dengan itu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, wahai hamba-hambaku, semua yang aku perintahkan itu adalah amal-amal untuk kalian sendiri. Yang aku tugaskan kalian kerjakan, aku berikan balasannya kepada kalian. Allah nggak butuh itu. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran tentang kurban. Yang kita berkurban, hewan kurban di Idul Adha. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalut taqwa minkum. Allah nggak pernah butuh dengan daging hewan kurban kalian dan darahnya. Tapi Allah menilai ketakwaan kalian. Patuh nggak sih? Jadi kalau teman-teman masih merasa, oh ternyata ini saya lakukan, seakan-akan sudah sangat besar yang dia lakukan, dia sudah berikan hal yang besar untuk Allah, keliru. Para sahabat, ya, para orang-orang saleh, salafus saleh dulu tidak begitu mereka. Mereka malah ketakutan. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kalau seandainya pada hari kiamat, wahai muslimin, semua orang dipanggil masuk surga dari umat Muhammad SAW kecuali satu, saya takut saya satu orang itu. Padahal Umar sudah dapat tiket dari surga. Nabi SAW mengatakan Umar di surga dijamin. Bahkan kata Nabi SAW, Abu Bakar sama Umar pemimpin anak-anak muda di surga dari orang yang terdahulu dan akan datang kecuali para nabi-nabi. Tapi begitu subhanallah mereka ketakutannya. Kita teman-teman kalau bersedekah, kalau tidak ada orang yang datang minta, keluar. Cari sumber sedekah itu. Merasa butuhlah. Jangan merasa teman-teman amal itu akan datang. Jadi kalau Anda tinggal di satu komplek elit, ada security, nggak pernah ada orang miskin masuk seminggu, sebulan. Kita naik mobil, keluar langsung ke kantor, masuk di mall, nggak ada orang miskin. Jadi kita nggak sedekah sama sekali. Padahal kata Nabi SAW, setiap hari Allah turunkan malaikat dua. Yang satu mengatakan, ya Allah, luaskan rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu mengatakan, ya Allah, hancurkan, binasakan orang yang bakhil dan pelit. Kita harus memberikan kepada orang. Sedekah diantaranya memberikan makan kepada orang. Ini selalu saja mau terima hadiahnya tetangga, tapi nggak pernah mau balas tetangga. Kapan lagi tuh ibu sebelah kirim makanan ya? Makanannya kemarin enak, padahal dia kembali piring kosong. Hah? Bagaimana bis? Kapan lagi kamu traktir saya? Bilang sama temannya, dia sendiri nggak pernah traktir. Duduk di restoran makan sama temannya, tunggu-tungguan, siapa lebih dulu ke kasir. Karena bakhil. Saya subhanallah pernah makan dengan beberapa orang di Indonesia, saya depan mata lihatin. Berlumba-lumba ke kasir tanpa sepengetahuan temannya. Jadi pas yang satu mau bayar, sudah ada, oh sudah dibayar sama bapak itu. Yang satu juga pada saat mau bayar, oh sudah, yang satunya sudah
deposit dari kemarin. Dan udah bayar. Jadi booking rumah makan itu sudah dibayar semuanya. Taruh uang 1 juta, 2 juta, pokoknya berapapun kurangnya tinggal tambah. Jadi orang berlomba-lomba, padahal tadinya itu pura-pura ke kamar mandi, terus mau bayar, tapi sudah dibayar oleh temannya. Saking luar biasa itu. Ya. Memberi makan ini teman-teman adalah amal yang sangat besar. Traktir orang makan, baik itu makanan sembako, ya, ataupun yang sudah siap makan. Apalagi sekarang kita di Indonesia lagi ditimpa musibah banjir. Semoga Allah angkat masalah itu. Ya. Kesempatan memberikan makan kepada orang ini. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim ditanya kepada Nabi SAW oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Amalan apa yang dalam Islam paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, tutu'imut ta'am, kau berikan makan kepada orang. Wa tusallimu ala man tarif wa man lam tarif, dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi ingat, berikan dari makanan yang apa? Disukai, makanan favoritnya. Ya. Terutama untuk orang tua, untuk orang-orang yang memang Allah suruh kita lebihkan mereka, ya. Nah, banyak orang di antara kita kalau disuruh ditelepon sama gubernur, wali kota, atau anggaplah presiden, nanti datang ke istana saya, ya, misalnya. Saya mau pesan buah-buahan. Kira-kira Bapak Ibu beli buah di mana? Hah? Di pasar kah atau di mall? Terus beli buah kalau ada kualitas 1, kualitas 2, yang mana dibeli? Kualitas 1. Di kresek atau di keranjang? Kenapa enggak semua nyaut ini? Tahu diri. Kita akan cari yang terbaik, jeruknya, pesan sama pemilik tokonya, ya. Pasti yang paling baik ini buat presiden. Saya mau tanya jujur, kalau orang tua Anda yang pesan, beli di mana? Kalau ibu yang pesan, ayah pesan, nak bawain ibu buah. Mampir di pinggir jalan beli. Pak, maaf Pak, ada yang busuk sedikit. Apa-apa. Buat ibu saya. Buat ayah saya. Mana lebih mulia? Memberikan orang tua atau memberikan presiden? Orang tua. Walaupun kita muliakan pemimpin kita, tapi orang tua. Tapi banyak orang subhanallah tidak begitu. Memberi makan ini adalah pahalanya besar. Allah sebutkan ini ciri ahli surga. Terutama buat orang tua kita. Ada kejadian nyata di Saudi sini, subhanallah. Dia, teman-teman sekalian, 1 jam lagi divonis di penjara seumur hidup. Dan itu tuduhan palsu. Dia mengambil apalah segala macam tuduhan-tuduhannya oleh orang yang tidak suka sama dia. Dia hartanya banyak mau diambil, mau disita sama orang itu. Dia telepon seorang syekh, ini cerita di pengajiannya. Saya lihat cuplikannya, dia mengatakan, tapi saya tidak tahu siapa namanya orang itu, cuma cerita, cuma saya tertarik dengan kisahnya. Dia mengatakan, dia telepon saya, orang itu lalu mengatakan, syekh, saya udah coba membela diri saya, berikan bukti-bukti, tapi semua gagal. Sekarang 1 jam lagi saya akan divonis oleh penjara, di penjara seumur hidup. Divonis oleh pengadilan di penjara seumur hidup. Apa saran Anda? Kata syekhnya, apa ibumu masih hidup? Ada orang tuamu hidup enggak? Dia bilang, sisa ibu saya. Kamu bisa keluar dari pengadilan? Bisa. Rumah ibumu dekat situ enggak? Dia bilang dekat. Satu kota. Kalau salah di Riyadh atau di Jeddah, di sekitar Saudi sini. Terus kata syekhnya, kalau kamu mau dengar saran saya, sekarang kau keluar dari pengadilan, mampir di restoran terbaik, beli makanan yang terbaik, lalu kau pergi ke depan ibumu makan siang sama dia. Kata orang itu, syekh, 1 jam lagi saya divonis penjara seumur hidup, bagaimana sempat nih? Kata syekh, kalau kau mau dengar saran saya silakan. Akhirnya dia ikuti, dia keluar dari pengadilan, dia pergi beli makanan. Ketahuan dari mana? 1/2 jam lagi dia telepon syekhnya, 1/2 jam aja. Dia telepon, dia bilang, syekh, alhamdulillah ada berita gembira. Saya ditelepon oleh pengadilan, tiba-tiba sekarang ternyata orang yang mau menipu saya itu terbongkar. Ada orang lain yang membongkar kedoknya, dan dia sekarang yang dibalik tervonis. Gitu. Dan semua hak saya dikembalikan. Kata syekhnya, kira-kira menurut kau apa sebabnya? Dia bilang, demi Allah syekh, semenjak saya duduk di sini, taruh makanan buat ibu saya tidak ceritakan masalah saya. Tapi ibu saya saking senangnya, dia mengatakan, nak, semoga urusanmu selesai. Semoga kau tidak hadapi masalah-masalah. Dan saya yakin gara-gara itu. Berapa banyak orang yang lalaikan itu? Kesempatan. Makanan di sini dianjurkan diberikan kepada orang miskin juga, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan, tawanan perang, ya. Ini saya sarankan Bapak Ibu jadikan sebagai program rutin. Jadi misalnya pegang berapa rumah anak yatim, 1 rumah anak yatim oke lah. Misalnya tanyain dari sekian kebutuhannya mereka, bisa ada 200 anak yatim. Apa yang dibutuhin di sini? Beras, baik. Berapa kilo beras kira-kira? Beras yang paling bagus di sini kayaknya ada pedagang beras ya. Mana saya tahu Pak Abu Bakar.
Berapa beras paling bagus? 20 kilo. Harganya di Indonesia 12.000. Biasanya satu karung 20 kilo ya. Anggaplah 20.000 satu kilo. Berarti kan cuma 400.000 kalau 20 kilo ya. Itu kasih ke rumah anak yatim. Biarkan mereka makan. Itu pahalanya besar. Gitu kan. Tapi rutin setiap bulan misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau investasi terbaik, maka bukan di Tamrin dan di Sudirman di Jakarta. Tapi justru di gang-gangnya Jakarta itu banyak. Orang-orang miskin. Pegang mereka, biayai hidupnya, biayai sekolah anaknya, masukkan tahfidz Quran pesantren, itu luar biasa. Lalu syaratnya, supaya memberi makannya dapat pahala, perhatikan Allah bilang di ayat 9-nya. Syarat supaya makanan yang kita berikan dapat pahala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Kadang-kadang ada orang begitu. Begitu dia kasih orang uang, orang itu pergi. Tidak tahu terima kasih. Loh ini mau dipuji oleh manusia atau karena Allah? Kalau orang kita kasih dia langsung pergi, biarin aja, bukan urusan kita. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, teman-teman, dia pernah kumpulkan bungkusan-bungkusan sedekahnya, lalu ada orang datang, orang-orang miskin datang banyak, dibagi sama dia. Begitu pergi dia senyum lebar. Orang-orang muridnya di sebelahnya tanya, kenapa anda senyum? Harta anda habis dibagi-bagikan kepada orang. Dia bilang, lihatlah orang-orang ini. Mereka sedang membawa amal-amalku ketimbangan amal hari kiamat tanpa upah. Secara zahir, seakan-akan mereka dapat manfaat duniawi. Tapi secara ukhrawi, akhirat, sebenarnya kita yang dapat manfaat. Karena nilainya itu akan kita dapat di timbangan amal kita hari kiamat. Jadi jangan pernah merasa, kalau kita sedekah berarti kita sudah memberikan kepada dia. Tidak, kita bersyukur. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, pada orang Juma'in itu kalau kedatangan, kalau setiap hari orang miskin datang ke rumah ini, dikasih sama dia. Pada saat mereka tidak datang, mereka keluar cari, mana tuh orang miskin yang biasa minta tuh. Didatangin. Sebagian orang tidak datang hari ini, syukur nggak datang. Biasanya tiap hari itu. Ada orang datang, ini tiap hari datang minta nih. Gak aja tiap hari minta, kenapa? Betul itu kan peluang. Allah gerakkan dia datang minta kepada kita, tidak masalah. Kecuali dia gunakan untuk kemaksiatan. Dia minta uang untuk beli khamar, mungkin. Tapi kalau enggak, hukum Islam adalah hukum zahir yang kelihatan. Kalau kita lihat orang ini minta, tugas kita beri. Tidak usah korek-korek. Kamu ini nggak ada kerjaan atau gimana, atau apalah, ya kita kasih. Innamal a'malu binniyat. Semua akan dibalas dengan niatnya. Kita niat memberi, dapat pahala. Dia niat menipu, dia dihukum. Sering saya kasih contoh di pengajian saya di Jakarta itu. Kalau di ruangan ini ada orang datang bawa proposal masjid. Ini Bapak Ibu proposal masjid di Jawa Barat misalnya 100 juta, 200 juta. Nyumbang, kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu. Pergi, nggak bangun masjid. Kita rugi? Tidak sama sekali. Innamal a'malu binniyat. Semua dibalas dengan kita niat bangun masjid, Allah kasih pahala masjid. Walaupun masjidnya belum dibangun. Dia niat nipu, dia dihukum. Lalu untuk apa ragu-ragu? Kasih saja. Rabi' ibn Haytham rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, teman-teman, pernah dihidangkan makanan mewah oleh istrinya. Namanya halwa. Bahasa ini, halwa ini hampir semua negara Arab punya halwa ya. Di sini pun Saudi kalau Anda ke toko-toko makanan-makanan manisan kita bilang halwa ada, tapi beda. Masing-masing negara punya. Ini di Irak waktu itu. Halwa ini zaman itu diistilahkan dengan adonan gandum yang dibuat lama sekali, diaduk pakai tangan, terus dicampur dengan segala macam kacang-kacang, madu. Pokoknya makanan mewah. Itu mahal biayanya, dibuatnya lama. Dan itu dimakan oleh raja-raja saja. Maka satu waktu pernah istrinya Rabi' ibn Haytham rahimahullah itu buat makanan halwa ini buat dia gitu. Anaknya keluar dari dalam dapur lalu berkata, wahai ayahku, ibuku buatkan halwa nih. Dan ini khusus buat anda. Karena dia tidak pernah rewel minta makanan tertentu, maka istrinya malu dibuatkan makanan itu. Dia kebetulan punya tamu 2 orang. Kemudian setelah itu, dia bilang baiklah, dia kasih isyarat, dikeluarkan, dipotong-potonglah makanan itu, dinampan semua nampan yang besar. Setelah dikeluarkan, pas baru mau dimakan, ada orang ketuk pintu.
Maka Rabi ibn Haytham rahimahullah tunjuk anaknya suruh buka pintu. Begitu dibuka, depan pintu ada orang gila. Bajunya berantakan, rambutnya acak-acakan seperti orang gila umumnya, penuh dengan debu. Air liur dari mulutnya keluar minta makanan. Rabi ibn Haytham rahimahullah tunjuk makanan ini, halwa yang mewah ini, suruh kasih orang gila itu. Suruh anaknya bawa. Anaknya bawa ke sana. Anaknya niatnya bawa nampan itu, nanti tiba di orang gila dia mau kayak satu potong saja. Tapi begitu tiba depan orang gila, subhanallah orang gila tahu juga makanan-makanan enak atau tidak gitu ya. Begitu dia lihat diambil satu piring semua, dimakan sampai habis oleh orang gila ini. Yang lebih unik lagi, setelah dia makan dilempar piringnya pergi nggak terima kasih. Anaknya Rabi ibn Haytham ini ambil piring itu, tutup pintu, kembali ke ayahnya. Lalu dia mengatakan, ayah, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi kan itu yang minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi anda suruh saya ambil makanan di dapur apa saja, gandum, kurma apa, mungkin dia makan, intinya kan dia hilangkan laparnya. Kenapa harus halwa yang ibu saya buat setengah mati? Ini khusus buat anda gitu. Seakan-akan anaknya mengira halwa nggak layak lah dikasih orang gila gitu kan. Kasih makan apa saja cukup. Mungkin sebagian orang itu juga berpikir begitu. Perhatikan setelah kisah ini teman-teman ubah persepsi anda. Apa kata Rabi ibn Haytham? Wahai anakku, kalau seandainya dia, orang gila itu tidak tahu nilainya makanan ini, maka ketahuilah Allah tahu nilainya makanan itu. Tidak penting manusia menilai, tapi Allah. Tidak usah tahu siapa yang menerima bantuan kita, tapi bagaimana keikhlasan kita kepada Allah. Lalu dia membacakan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal kebaikan, pahala kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Seperti itulah.